Hello everyone, how are you today? We should need pray and hope that you are all in a good condition and you can still do your activities at home joyfully and happily. Today, as we celebrate Good Friday, Michelle want to ask you, maybe some of you or maybe almost all of you already heard the story of Good Friday so many times, maybe more than 10 times, but that's okay. We will remind it again how Jesus put the biggest sacrifice of his life to all of us, for all of us, okay? So I'll start with this picture. You must be very familiar with this one. What is this? Yes, this is the picture of the Last Supper. Perjamuan terakhir, di mana Tuhan Yesus mengundang makan semua murid-muridnya. Dan pada saat perjamuan terakhir, Yesus tahu persis apa yang akan terjadi. Waktunya sudah dekat. Dia tahu bahwa akan ada seorang muridnya yang berkhianat, yang menjual dia. Dan Yesus tahu bahwa perjalanannya tidak akan menjadi mudah. Next, what happened? On the next day, Jesus was put on the trial. Nobody stood up for him. Nobody picked him up. Dia harus menjalani semuanya sendiri. Ketika dia disalahkan, dicaci maki, disiksa, dia jalani semuanya sendiri. Di pengadilan semua orang-orang mengolok-olok dia, menghina dia. Tapi Yesus tetap melakukannya. Dia tetap fokus kepada tujuan akhir kehidupannya. Dan dia tahu bahwa puncaknya adalah dia harus pergi on his painful journey. Not the last, but the Good Friday remind us all about his big sacrifice. Miss Yuni punya pertanyaan, sebenarnya kenapa? Why should Jesus come? Why should Jesus go through those difficult things? Kenapa? Yes, some of you may answer, because he wants to save us. Benar. He wants to redeem us. Betul. Mungkin Tuhan Yesus mau membebaskan kita dari semua dosa kesalahan kita. Dia tanggung semuanya. Benar semuanya. Tapi ada satu hal yang ingin Mishuni sampaikan pada pagi hari ini. Yuk kita baca sama-sama di dalam Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan, Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. So Yesus datang so that you and me can live in the full life. Hidup dalam kelimpahan. Apa artinya hidup dalam kelimpahan? Hidup dalam kelimpahan bukan bicara hanya soal harta, bukan bicara soal uang dan berapa kayanya Anda, bukan. Hidup dalam kelimpahan ada dua arti. Kelimpahan secara jasmani, kelimpahan secara rohani. Kelimpahan secara rohani artinya kita bisa merasakan adanya kelimpahan damai sejahtera. Ada sukacita, ada pengharapan yang melimpah dalam hidup ini. Nah masalahnya, di usia-usia remaja, hidup dalam kelimpahan itu sulit banget. Mengapa? Karena iblis tidak akan tinggal diam. Iblis tahu Yesus datang untuk membuat kita hidup dalam kelimpahan dan iblis berusaha untuk menggagalkannya. Lihat baik, Miss Yuni punya chopstick. It's supposed to be straight like this. But when I put it on this jar, can you see it? It does not look a straight chopstick anymore. Kayaknya patah di tengah-tengah. Betul? Ini adalah gambaran yang sangat jelas bagaimana iblis juga ingin membuat kita, gambar diri kita menjadi seperti itu. Kita tidak bisa lagi memandang bahwa kita sebenarnya diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kita punya semua sifat baiknya Allah. Sebenarnya kita punya semua yang baik. Tuhan menciptakan segalanya baik. Tuhan beri pada kita akal budi.
Tuhan beri kepada kita tubuh yang baik. Tetapi seringkali iblis merusak semuanya. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa hidup dalam kelimpahan. Ada satu quote yang bagus ya. Untuk Tuhan, hidup dalam kelimpahan artinya kita bisa hidup dalam damai sejahtera, dalam penguasaan diri, dalam semua sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi lihat, iblis mengatakan, kalau kamu ingin hidup dalam kelimpahan, harus punya harga diri. Harga diri yang baik adalah penampilan plus kata orang. Oleh karena itu kita sering kali merasa kita nggak bisa hidup dalam kelimpahan karena penampilan kita kurang oke. Kata orang, kita ini tidak pintar. Kata orang, kita ini tidak cantik. Kata orang, kita tidak populer. Instagram tidak ada followernya. Followernya cuma teman-teman satu kelas. Nggak nambah-nambah. Dan itu mempengaruhi harga diri. Mempengaruhi citra diri kita. Mempengaruhi cara memandang diri kita. Akibatnya apa? Semakin lama kita semakin terpuruk, dan kita lupa janji Tuhan bahwa Tuhan datang untuk memberikan kepada kita, kepada kamu, kepada Misyuni, hidup dan hidup yang berlimpah. Di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, di mana semua orang mengalami struggle, termasuk kita juga. Kita harus belajar dari rumah, bosen banget. Kita harus berantem dengan kakak, dengan adik, dengan mama, dengan papa. Kita nggak bisa lagi bertemu dengan teman-teman. Dalam situasi seperti itu, kalau kita tidak tahu kunci hidup dalam berkelimpahan, maka lihat baik, hidup kita akan seperti telur ini. Lihat, akan tenggelam. Tenggelam dalam apa? Dalam kegelisahan, dalam ketakutan, dalam ketidakpuasan. Namun apabila kita ingat, kenapa sih Tuhan datang? Kenapa sih kita rayain Good Friday? Saya tahu, tapi saya tahu sedikit. Saya nggak pernah terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Maka lihat, kita ada di tengah-tengah. Tenggelam enggak, naik juga enggak. Hidup yang biasa-biasa saja. Kalau pas moodnya baik, kita sukacita. Tapi pada saat mood kita jelek, kita enggak jatuh-jatuh amat, tapi enggak naik-naik juga dengan Tuhan. Siapa yang ingin hidup seperti ini? Apakah hidup ini seperti ini adalah hidup yang diinginkan Tuhan? Tuhan ingin kita hidup dalam kelimpahan. Apabila kita hidup dalam darah Tuhan Yesus, ingat selalu akan janjinya, maka hidup yang akan kita hidupi adalah hidup yang seperti telur ini yang ada di atas. Dia tidak ada di tengah, dia tidak ada di bawah. Walaupun situasinya sulit, dia tetap di atas. Hidupnya tetap melimpah. Miss, saya tidak puas dengan hidup saya. Orang tua saya tidak cukup kaya. Nasib saya tidak cukup baik. Wajah saya tidak cukup cantik. Badan saya tidak cukup tinggi. Ingat, semua yang dikatakan iblis adalah salah. Semua filsafat dunia bahwa orang yang cantik, orang yang langsing, yang tinggi, yang kaya itu adalah orang yang berhasil. Tapi Tuhan tidak berkata demikian. Kolose mengingatkan kita, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-menurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Listen, hari ini, pada saat kita merayakan Jumat Agung, yuk kita ingat, sebenarnya Tuhan datang buat apa sih? Dia mau untuk membebat semua ketidakpuasan kita, kekecewaan kita.
kedegilan hati kita. Dia mau kita hidup dalam kelimpahan. Yang pernah merasa, aku hidup selama ini dalam kegeraman, aku hidup dalam kemarahan, aku hidup dalam ketidakpuasan dan kekecewaan. Ingat, pada saat dia disalib, dia menanggung semuanya untuk kita, termasuk semua kelemahan-kelemahan kita. Mari, di hari yang istimewa ini, kita minta, Tuhan, sembuhkan aku. Kalau hatiku, Tuhan, belum bisa penuh, Tuhan, untuk cinta kepada Tuhan, untuk terus bawa firman Tuhan dalam hidupku, sehingga aku mau, Tuhan, hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan seperti ini. Aku belum bisa, tolong aku. Aku gak mau, Tuhan, hidup seperti ini. Hidup yang terus-menerus ada di bawah. Hidup yang tidak pernah berkemenangan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Karena Engkau mau dan rela mati buat kami. Maka kami diberikan hak, diberikan satu privilege untuk hidup dalam kelimpahan. Dan Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk masing-masing dari anak-anak yang mungkin mengalami hidup yang penuh dengan kepahitan. Biar Tuhan, kematian Tuhan hari ini boleh menyembuhkan setiap luka-luka hati, menyembuhkan setiap kekecewaan, menyembuhkan semua kemarahan. Dan kami mau bebas dari semua itu ya Tuhan, dan memulai hidup baru, hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. So have a good blessed Friday. Have a good blessed happy Good Friday to all of you. God bless you. Stay at home, stay safe, and we'll see you soon. Please be healthy. Bye-bye.